Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi ini kita pun penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah gagal. Saya pernah gagal dalam hal-hal yang kita usahakan, rencanakan. Bahkan mungkin dalam saat kegagalan itu kita seperti mencoba cari jalan yang menurut kita baik, atau cara yang menurut kita memberikan masukan untuk kita berhasil. Nah, ada yang kita tarik dalam satu bacaan pagi ini. Selanjutnya dia memberitahu mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes 21 ayat 6-7. Peristiwa murid-murid itu setelah Tuhan Yesus mati, dan mereka seperti hilang harapan. Mereka mulai sibuk kembali. Mereka ingat mereka adalah penjala ikan. Tuhan pernah juga memanggil mereka untuk menjadikan penjala manusia, tapi mereka kembali kepada apa yang biasa mereka lakukan. Mereka merasa itulah yang bisa mereka gantungkan harapan. Tapi ketika mereka sedang asik menebarkan jala semalaman, tidak dapat menangkap apa-apa. Tuhan Yesus datang di tengah mereka memanggil, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yohanes 21 ayat 5. Mereka kemudian Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Ya, luar biasa. Begitu ditebarkan jala sebelah kanan, dan mereka mendapatkan banyak ikan. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan hadir untuk memperbaharui mereka, menguatkan mereka ketika mereka kehilangan harapan, mereka menjadi ragu, tidak berdaya, dan Tuhan membangkitkan kembali. Ada pelajaran penting di sini yang bisa kita renungkan, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sepatutnya untuk selalu hidup di dalam kehendak-Nya, bertanya menurut pimpinannya apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kita pikirkan, prospek dan kemampuan kita untuk merencanakan, memprediksi atau mengkalkulasi, itu baik, bisa saja karena ilmu yang kita miliki. Tetapi kita perlu dan harus selalu bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan murid-murid ini, mereka mungkin merasa ya itu biasa kayak mengerjakan, tapi kenapa semalaman tidak mendapat ikan? Dan ketika Tuhan Yesus datang, hanya menebarkan sebelah kanan. Mereka salah di dalam hal ini. Apakah mereka salah? Mereka terbiasa untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi saat itu ada pelajaran penting, ialah mereka harus tunduk kepada apa yang Yesus ajarkan bagi mereka. Kita pun juga mungkin kita sudah pengalaman banyak dalam pekerjaan, dalam berbagai proyek-proyek yang kita lakukan, bahkan dalam pelayanan. Tapi tetap kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Dan disinilah kita belajar bahwa kehendak Tuhan akan menuntun kita untuk bekerja dengan penuh sukacita, penuh syukur. Kita tidak kelelahan, tidak seperti orang yang kehilangan harapan. Tapi di tengah berbagai situasi yang ada, bahkan di tengah badai pun, ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan hadir untuk menguatkan dan memperbaharui kita. Izinkan Tuhan untuk selalu mengarahkan hidup kita melalui doa, firman Tuhan,
persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita bangun, dan Tuhan memberkati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera dalam Tuhan. Amin.